pemerintahan tentunya membuat kita tidak bisa terlepas dari istilah otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata autos dan juga nomos. Autos artinya sendiri dan nomos artinya aturan atau undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimuat juga mengenai definisi otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut dimuat definisi yakni otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah tentunya dapat mengurus dan mengembangkan pemerintahan daerahnya sendiri di berbagai macam aspek untuk kemajuan pembangunan yang lebih baik. Tujuan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tentunya pemerintah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seperti 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus segala macam hal, seperti dokumen kependudukan dan lain-lain, serta pemerintah pun dapat lebih mudah dalam melakukan pengontrolan melalui alat-alat kelengkapan yang ada di daerah. Kemudian yang kedua, yaitu kehidupan demokrasi menjadi lebih berkembang. Wilayah Indonesia sangatlah luas, maka dari itu, aspirasi dari rakyat dapat ditampung terlebih dahulu di daerah sebelum akhirnya disampaikan ke pemerintahan pusat untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga, yaitu mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan latar belakang, geografis dan masyarakat yang beragam, rasanya untuk mewujudkan suatu keadilan nasional bukanlah perkara yang mudah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih fokus untuk mengurus keadilan seperti apa yang diinginkan oleh daerahnya masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu mewujudkan pemerataan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dapat lebih memaksimalkan usahanya untuk membuat pembangunan di berbagai macam daerah di Indonesia agar lebih merata dan tidak timpang jauh antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian yang kelima, yaitu memelihara hubungan baik antara pemerintahan pusat dengan daerah. Otonomi daerah menjembatani aspirasi rakyat dari berbagai macam daerah di Indonesia dengan pemerintahan pusat. Yang keenam, yaitu meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat dapat lebih bebas berpartisipasi dalam pengelolaan daerah, sehingga tidak bergantung kepada pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama, itu ada prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini dimaksudkan agar daerah diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan dan pengaturan terhadap urusan pemerintahan yang mencakup semua bidang. Akan tetapi, masih ada batasan tertentu yang bukan merupakan ranahnya karena sudah melampaui dari urusan yang bukan sekedar urusan daerah. Misalnya, urusan keamanan nasional dan politik luar negeri. Dan yang kedua, itu ada prinsip otonomi nyata. Adalah prinsip di mana suatu daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap urusan pemerintahan yang didasari oleh wewenang, tugas, serta kewajiban yang telah ada. Hal ini berpotensi agar daerah tersebut dapat tumbuh, terus hidup, dan dapat berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khasnya. Dan yang terakhir, itu ada prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan dari prinsip ini yaitu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan di masyarakat luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas otonomi daerah. Asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama, asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi, yaitu asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke gubernur sebagai representasi di tingkat daerah.
Yang terakhir yaitu asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2. Diatur pula dalam Ketetapan MPR RI Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Selanjutnya diatur pula dalam Ketetapan MPR RI Nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari undang-undang tersebut, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Agar dapat memahami lebih dalam mengenai otonomi daerah, maka kami akan memaparkan tentang contoh-contoh penerapan otonomi daerah. Yang pertama adalah mengenai penetapan UMR atau upah minimum regional. UMR adalah upah minimum atau gaji minimum yang dianjurkan oleh pemerintah kepada para pengusaha dalam menggaji karyawan-karyawannya. UMR di sini biasanya ditetapkan dan diperhitungkan oleh biaya hidup di masing-masing daerah. Contoh saja seperti daerah Yogyakarta. Di daerah ini sendiri UMR berada di kisaran 1,7 juta rupiah per bulan. Hal ini dikarenakan biaya hidup daerah tersebut terbilang cukup rendah. Oleh sebab itu, dengan UMR yang telah ditetapkan sudah mampu menghidupi masyarakatnya dengan kehidupan yang baik dan layak. Tetapi hal ini belum tentu dapat diterapkan di kota-kota lainnya. Contoh saja seperti di kota besar Jakarta. Di kota besar Jakarta ini sendiri, gaji UMR berada di kisaran 3,5 juta per bulan. Hal ini dikarenakan biaya kehidupan di kota Jakarta terbilang cukup tinggi. UMR ini sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999 tentang upah minimum. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Yang dimana dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga pemerintah daerah dapat menunjukkan potensi dan kekhasannya masing-masing. Mengapa? Karena otonomi daerah ialah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan secara maksimal dengan kewenangannya yang memang sejatinya harus dimiliki tiap-tiap pemerintah daerah. Contoh pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan objek pariwisata yaitu menjadikan Tanah Toraja sebagai destinasi kedua setelah Bali, yang dimana masyarakat Tanah Toraja juga memberikan respon positif terhadap pemerintah dalam pembangunan pariwisata. Baik, sekian.